Kita buka Yesaya 59 ayat 2, di sini dibilang, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya percaya dosa adalah tembok penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan. Seriously. Saya percaya banget orang yang menikmati dosa nggak akan bisa menikmati Tuhan. That's why I believe. Kalau kamu menikmati dosa begitu rupa, kamu nggak akan pernah bisa menikmati Tuhan. That's the reason why, kenapa orang lagi datang ke gereja, mereka nggak enjoy with the presence, karena mereka enjoy dengan hal yang lain. Mereka menikmati hal-hal yang dunia tawarkan. Bukan karena Tuhan nggak sayang mereka, bukan karena Roh Kudus nggak mampu jamah mereka, tapi karena mereka memilih untuk menikmati yang lain daripada mereka nikmati Tuhan. Alkitab tulis, yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita ialah apa? Segala dosa dan kejahatan. Nah, kita akan belajar ini lebih dalam. Oh, berarti kalau orang tinggal dalam dosa, kalau orang tinggal dalam dosa, berarti hubungan dia dan Tuhan akan bermasalah. Sangat bermasalah. That's the reason kenapa orang Kristen nggak bisa main-main dengan dosa. Ya, saya tahu hari-hari ini di gereja era modern, kita banyak orang ngomongin Tuhan sayang sama kita apa adanya, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi kita sering kali salah terjemahan itu. Kita pikir karena Tuhan sayang kita apa adanya, kita bisa semau kita. Karena Tuhan terus terima kita pikir kita bisa terus berdosa. Kita terus bisa buat dosa. Saya mau bilang, that's a wrong thing. Totally wrong. Lagi kamu nikmati dosa, kamu setuju dengan dosa, hubungan kamu dengan Tuhan kayak ada tembok, boom. Detik itu, ya saya nggak ngomong experience lah, kamu yang udah lama jadi orang Kristen paham ini. Detik kamu main-main dengan dosa, detik itu kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Bener nggak sih? Hah? Kamu baca Alkitab aja kamu nggak ngerti. Detik kamu main-main sama dosa, bahkan kamu dengar lagu rohani puluhan kali diputar di gereja atau di rumah, kamu kayak nothing. Why? Karena ada tembok. Ada wall yang berdiri antara kamu dan Tuhan. Sehingga konektivitasnya hilang. Amin. Saya mau khotbahin kebenaran. Karena ngeri banget di modern, era modern, gereja modern, di mana dibilang, ya Tuhan sayang sama kamu apa adanya. Tuhan terima kamu terus-terusan, apapun kondisi kamu. Ini terdengar sangat manis, tapi di dalamnya juga ada tipuan yang bisa dipakai iblis untuk menipu kita. Oh, Tuhan terima gue apa adanya terus, so gue buat dosa aja terus. Saya mau break it off in Jesus name. Yang kedua, jadi saya bakal ngomongin tentang dosa dulu. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa. Di dalam, saya mau bilang lagi, ada perbedaan kamu hidup di dalam dosa sama jatuh dalam dosa. Two different things. Orang yang jatuh dalam dosa adalah orang yang dia tuh pengen ikut Tuhan banget. Tapi kita tahu, kita daging, kita terbatas. Ya, ada momen-momen di mana kita buat salah. Tapi lagi kita jatuh, kita nggak kayak jatuh kita kepleset ke comberan, kita langsung bangun kan di comberan, bener nggak sih? Lagi lo kepleset ke comberan, nggak mungkin lo di sini enak banget ya gue tiduran di sini, gue nggak mau pulang, ini rumah gue yang baru, itu konyol banget. Dan banyak orang Kristen gitu, banyak orang Kristen bukan cuma jatuh, mereka tinggal di dalamnya. Beda banget dengan hidup di dalam dosa, itu orang-orang kayak gitu, jatuh dan tinggal dalam dosa, different things. Saya lagi ngomongin tentang orang-orang yang tinggal di dalam dosa, yang memilih untuk stay di dalam dosa mereka. Orang Kristen pasti bisa jatuh dalam dosa. To be honest, saya juga bisa banget jatuh dalam dosa. Anything bisa buat kita jatuh. Anything bisa buat kita miss, bisa kita buat nyeleweng dan semua. Karena kita human. Dalam ketidaksempurnaan kita mengikut Tuhan, kita pasti bisa jatuh. But the question, apalagi kita jatuh, kita memilih tinggal di comberan. Itu konyol banget. Dan sayangnya banyak orang Kristen memilih untuk stay di situ. Mereka jatuh di kubangan dan mereka nggak bangun, mereka nggak keluar dari situ. Mereka memilih, okay, this is my place.
Ini comfort banget buat gue di sini aja. Banyak orang lakuin itu. Dan lagi mereka memilih untuk tinggal dalam dosa. Firman Tuhan bilang, kamu akan mengikuti jalan dunia ini. Lalu kamu lagi, coba lihat itu. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Artinya, kamu jadi hamba atas kegelapan. Orang-orang lagi dia jatuh dalam dosa dan memilih tinggal di dosa yang sama terus-menerus. Nggak keluar dari situ. Kamu nggak sadar kamu bukan lagi nyembah Yesus. Kamu lagi dibilang apa? Kamu mentaati apa? Siapa itu penguasa kerajaan angkasa? Siapa? Iblis. Kamu bukan lagi worshiping God. Di detik lagi kamu pilih tinggal di dalam dosa. Kamu lagi worshiping evil. Ini keras banget. But I have to say it. Ini yang tertulis di sini. Kamu lagi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kata mentaati artinya kamu lagi submit. Kamu lagi menundukkan diri kamu lagi jadi hamba atas kegelapan, atas dosa, atas iblis. Ini yang buat orang Kristen akhirnya nggak punya power. Kita nggak punya power to change the world. Kita nggak punya kekuatan untuk impacting people. Untuk bawa Injil ke orang-orang, untuk bawa deliverance ke orang-orang. Karena kita aja lagi mentaati Tuhan yang berbeda. Oke, saya mau bilang gini, kalau kamu main dengan dosa, terus memilih untuk tinggal dalam dosa, kamu nggak menyembah Yesus. Kamu sedang tunduk. Kamu mungkin nggak suka dengan pernyataan ini, tapi saya mau bilang gini, kamu sedang memilih untuk submit yourself to the darkness. Untuk menghambakan diri kamu kepada iblis, kepada kegelapan. Kamu bukan hamba Tuhan. Kamu bukan hamba kebenaran. Tapi kamu hamba dari kegelapan. Kita yang pelayan-pelayan Tuhan, we have to correct ourselves. Kita mesti lihat hati kita. Are we truly serving God? Apa kita benar-benar melayani Yesus Kristus? Atau kita di belakang semua ini kita punya secret sins, kita punya dosa-dosa rahasia kita. Yang membuat kita nggak buat jadi hamba dari kebenaran, kita jadi hamba dari kegelapan, tapi kita seolah-olah di sini kita jadi hamba Yesus Kristus. But truly not. Kita di rumah kita nonton film porno, kita do all crazy things. Dan kita pikir itu oke, Tuhan akan terima gua, Tuhan sayang sama gua, like hey, itu penyesatan. We have to make sure in our hearts, siapa yang kita layani, siapa yang kita taati, kepada siapa kita submit ourselves. This is the gospel, ini Injil, ini firman Tuhan. Amin. So kita nggak bisa main-main lagi sama dosa. I pray, kita nggak bisa. Amin. Dan siapa itu penguasa kerajaan angkasa? Dibilang yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara apa? Orang-orang durhaka. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang disobedient sons. Anak-anak yang tidak taat. Dia sedang bekerja menguasai mereka yang hidup dalam ketidaktaatan. Maka saya bilang, ada orang bilang orang Kristen udah nggak bisa lagi dikuasai roh jahat. Hey, who said that? Oh, karena kan ada darah Yesus. Karena orang Kristen seringnya ngomongnya gitu. Kita nggak bisa lagi dikuasai roh jahat karena ada darah Yesus. Oh, really? Kau baca di sini. Lagi kamu memilih untuk nggak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita memposisikan diri kita dikuasai oleh kegelapan. Dan ini yang buat kita nggak bisa nikmati Tuhan. Ini yang buat kita kacau. Kita buka pintu buat iblis masuk menguasai kita.